KKN di Desa Penari, cerita dari Nur. Menurut Channel FM. Part 2. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanannya setapak dan berlumpur, karena gerimis, banyak pohon besar dan berkabut, mewarnai sepanjang perjalanan mereka. Saat itu, hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam atau yang lainnya. Namun, semua berubah ketika tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara gamelan Jawa. Suaranya terdengar sayup-sayup jauh. Namun, semakin lama semakin terdengar jelas. Nur pun mengamati tempat itu, kemudian aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Ia masih mencari, dari mana sumber suara itu terdengar. Nur kemudian melihat seorang wanita menunduk dengan melenggok-lenggokkan lehernya, tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak. Dilanjutkan dengan ayunan gerakan tangan dan lengannya, yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur menyadari bahwa wanita itu menari. Ia menari di tengah malam, di dalam kegelapan hutan yang sunyi dan senyap. Terlihat gerakannya gitu anggun, meski motor terus bergerak melaju ke desa tujuan. Nur bisa melihat dengan jelas, ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia tampil untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur pun terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia lantas melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakan, "Pak, kok deso, ne pelosok menyo. Pak, kok desanya jauh sekali ya? Pelosok yo opo tumbak, wong tekan dalam gedemek 30 menit loh." "Pelosok dari mana sih Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit saja loh." Nur hanya melihat saja, ia tidak mau mengatakan apapun. Ia melihat wajah Ayu memerah entah karena malu atau apa. Mungkin, Ayu merasa Widya sudah mengatakan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan hal itu ketika baru saja datang. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon yang jauh terlihat sosok hitam dengan mata merah seakan tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang bisa melihat. Akhirnya, perdebatan itu selesai. Nur pun meninggalkan tempat, dan menuju rumah warga. Sosok itu yang terlihat masih mengintip dari balik pohon. Kemudian, ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang mau menampung mereka untuk ditinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di rumah tersebut rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Koen iku kok ngeyel seh, wes dikandani, gak sampai setengah jam iku mau. Kamu kok keras kepala, sudah dikasih tahu. Tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya sosok genderuwo itu, untuk apa ia mengintainya. Namun, tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu tagak, onok suara gamelan nang tengah alas mau. Kamu tadi dengar atau tidak, ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi oleh Ayu dengan nada mengejek. "Halah, palingan yo onok acara nang deso tetangga, opo maneh, halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa sebelah, apalagi." Nur, yang mendengar itu pun membantah perkataannya Ayu. "Yu, gak ono loh deso maneh nang kene. Jare wong biyen, nek krungu suara gamelan, iku pertanda elek, juga ada lagi desa lain di sini."
kata orang dulu. Bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Nur kemudian ingin mengutarakan pertanda apa yang sudah menunggu mereka di desa tersebut. Aku kepingin ngomong, wong loro ae, iso kan? Aku ingin ngomong, sebentar, bisa kan? Ngomong opo Nur? Ngomong apa Nur? Tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon dapur, dengan wajah Nur yang masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah telah melihat sosok makhluk itu. Aku takon, awakmu gak ngerasa aneh tahgok deso iki? Awakmu ijek iling, kok iso-isone Pak Prabu sampai ngelarang keras, kakak enang kene, opo awakmu gak curiga babar blastah? Aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh, kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras, kita KKN di sini, apa kamu gak curiga? Opo sih maksudmu ngomong ngunu? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu? Ucap ketus Ayu. Bekne, Pak Prabu duwe alasan, lapo ngelarang awak dewe KKN nang kene. Ternyata, Pak Prabu punya alasan, kenapa melarang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomong ngene, soale perkara Widya mau, ra masuk akal Nur. Awakmu melu observasi nang kene kan ambek aku, opo onok sing aneh? Gak kan, wes talah, mek pirang minggu tok ae loh. Kalau kamu ngomong gini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan, apa ada yang aneh? Gak kan, sudahlah, yoh cuma beberapa minggu aja loh. Ayu pergi, meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Di sini Nur pun mengalah lagi. Nur, suara Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu. Isok gak, aku jalok tulung, bisa aku minta tolong, ucap Widya. Tolong, ojok ceritak noyo, soal aku krungu gamelan mau, gak enak ambek warga kampung. Kene kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritakan ya, soal tadi, soal aku dengar gamelan. Aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur pun hanya mengangguk. Namun, sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. Wid, asline aku mau yo krungu suara iku mau. Malah, aku ndelok ono penari nenang pinggir tulangan mau. Wid, sebenarnya, aku juga mendengar suara gamelan itu. Malahan aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Nur, seakan tidak percaya. Mereka pun seketika terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Wes, Nur, jogo awak dewe-dewe yo. Insyaallah, gak bakal ono kejadian opo-opo nek kene hormat lan junjung unggah-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik. Ya, insyaallah, gak bakal terjadi apa-apa. Kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini. Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Malam itu, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Pada malam pertama, Nur, Ayu dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar, dengan posisi Nur ada di tengah.
Sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Saat menjamkan mata terdengar binatang malam bersahut-sahutan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Nur tidak bisa tidur. Kemudian ia melihat dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja gini, pikir Nur, memaklumi. Sekat kamar pun tidak menyentuh langit kamar, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika ia memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam sudah tidak lagi terdengar lagi. Kini berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ketakutan. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul gitu saja membuat Nur lebih waspada. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takut, di tengah cahaya lampu Petromax yang memancarkan sinar redup, di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah mengintip. Nur terkejut. Ia kemudian mundur menutupi wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Penampakan wajahnya terbayang di dalam kepala Nur, benar-benar membuat debar jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau yang menempel di kepalanya serta pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Dengan spontan, Nur pun mulai membaca ayat kursi. Namun, di setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak keras dengan serampangan. Nur mulai menangis. Ia tahu makhluk itu masih di sana. Seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan, meminta bantuan kepada Tuhan. Tepat ketika isi hati Nur menjerit, perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan keheningan. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti dengan kejadian semalam. Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi? Yang ia tahu ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia kemudian mengerjakan sholat subuh. Nur berusaha meyakinkan dirinya tidak akan bercerita bahkan kepada dua sahabatnya atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak di kelompok tersebut. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara menyusuri desa, anak-anak mengikutinya. Mereka merasa tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan seakan menyembunyikan sejarah desa itu. Hal ini membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu Katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawa mereka pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan. Sampai akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Yaitu sebuah pemakaman. Di samping kanan kirinya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan di pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur dan semua orang merasa penasaran. Apa alasannya? Nur merasakan angin, seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan, tempat ini sudah menolak keberadaannya.
Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia teringat oleh kalimat wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan yang bernada mengancam seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral di tempat itu. Pak Prabu melarang mereka melewati sebuah gerbang atau gapura yang berada di tengah hutan. Jika mereka melanggarnya maka akan terjadi sesuatu pada mereka. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya, Bima langsung menengahi kejadian itu membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun, Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Kemudian ia izin pamit untuk kembali ke penginapan dan Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur. Sementara semua anak melanjutkan perjalanan mereka bersama Pak Prabu. Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Onok opo Nur? Setan maneh. Ada apa Nur? Hantu lagi. Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima temanya saat mondok dulu. Nur hanya menjawab seadanya, mungkin kesehatannya telah menurun, namun Bima tahu Nur berbohong. Nang kuburan mau, rame ya, di pemakaman tadi, rame ya. Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur, membuat Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, aku takok, Widya wes nduwe pacarung. Nur aku tanya, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Piye? Gimana? Tanya Nur lagi. Kancamu, temanmu, Widya loh, wes onok pacar opo durung? Widya itu loh, sudah punya pacar apa belum? Takono dewe ayo. Tanyakan sendiri saja ya. Nur tahu, Bima suka kepada Widya. Nur yang menghabiskan siangnya di dalam kamar, terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul, dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu. Ayu membagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya dibagi menjadi Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang memberi komentar banyak, mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari pelaksanaan proker mereka. Sore telah tiba, ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. Nur, ado siok, Nur, mandi yuk, ajak Widya. Nang di mana? Tanya Nur. Nang bilik sebelah kali, cidek sinden kuiloh, eroh kan awakmu. Kolam cilik, di bilik sebelahnya sungai, ada sebuah bilik kecil. Tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh, jelas Widya. Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum mandi sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju. Dengan syarat, Nur menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sebuah mata air bernama sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua namun ada air jernih di dalamnya. Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Perhatian Nur tertuju pada bentuknya yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Di pelataran candi terdapat sesajen menjadi hal yang sudah lumrah di tempat ini.
Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Saat masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba memahami. Mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, dan kiri kanannya dipenuhi lumut, jadi Nur mencoba memakluminya. Ia pun dengan segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi, namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya. Seperti terdapat benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan, ternyata yang ada di dalam kendi air itu penuh dengan rambut. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu, ia sudah diincar. Namun kenapa ia diincar? Ia merasa tidak melakukan apapun di tempat itu. Bahkan jika karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur saja yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu pun terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo Wid? Kenapa Wid?" "Hei, gak popo," ucap Widya saat itu. "Wes ndang adus, ben aku sak iki seng jogo. Cepetan yo, wes peteng, ayo mandi, biar aku yang jaga. Cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya untuk mandi. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu kepada Nur namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung, menyanyi dalam bahasa Jawa. Merasa penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Nur pun takut hal buruk terjadi. Nur mencoba memanggil Widya menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan mandinya. Namun Widya tidak menjawab. Teriakannya suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik, Nur menemukan semak belukar. Ia mencoba melemparkan batu dari sana. Namun, ia kaget saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan yang dibakar. Nur mencoba mengabaikannya dan tetap berusaha memanggil sahabatnya. Sampai ia menemukan sebuah celah untuk melihat ke dalam. Nur melihatnya, namun yang ia lihat bukan Widya melainkan sosok wanita cantik yang diketahui ia adalah penari yang pertama ia lihat saat masuk desa tersebut. Dari situ, keanehan pun terus terjadi. Nur mulai merasakan teror yang menyerangnya. Disusul dengan teman-temannya. Ditambah dengan Bima dan Ayu yang melanggar peraturan dari Pak Prabu. Mereka melewati gerbang di tengah hutan yang dilarang. Kemudian diketahui Nur memiliki kodam, makhluk halus yang menjaganya sejak kecil. Dia tahu ada yang melanggar peraturan. Kemudian telah diketahui bahwa Bima dan Ayu pelakunya. Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badarawuhi untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badarawuhi tersebut. Badarawuhi, anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut kepada Widya. Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Sambungnya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhirnya, Widya dan Nur meminta kepada Mbah Buyut untuk Bima dan Ayu agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badarawuhi itu. Namun,
Pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk meminta bantuan dari pihak medis. Hingga pada akhirnya Bima menghembuskan nafasnya setelah 3 hari pulang dari desa tersebut. Disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Diceritakan Sukma mereka masih tertinggal di sana. Arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya. Selesai. Bersambung. Lanjut di part selanjutnya ya guys. Jangan lupa ditonton juga ya. Jangan lupa di subscribe channel FM. Terima kasih.